Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafar Kanafasmi dari kelas 12 IPA 3 ingin menyelesaikan ujian praktek matematika minat ini. Kali ini saya akan menjelaskan materi logaritma perkalian. Nah, oke, kita yang selanjutnya ya. Definisi dan tujuan logaritma. Definisinya, logaritma merupakan sebuah inverse atau kebalikan dari pepangkatan atau eksponen yang dipakai dalam menentukan besar pangkat dari sebuah bilangan pokok. Sehingga pada intinya dengan mempelajari logaritma, maka kita dapat mencari besar pangkat dari sebuah bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Tujuan, mencari nilai pangkat pada suatu bilangan pokok atau basis dalam suatu pepangkatan. Sejarah logaritma. Kata logaritma berasal dari kata Yunani yaitu logos atau pepangkatan dan ateimos atau bilangan. Logaritma ditemukan kurang lebih abad ke-17 oleh John Napier dari tahun 1550 sampai 1617. Dalam bukunya yang berjudul Magnific Logarithmorum Canonis Descriptio bersama George Hugi dari tahun 1552 sampai 1632, dengan bukunya Arithmetische und Geometrische Progestabulaen tahun 1620. Jadi deh namanya bukunya. Oke, kita lanjut. Bila nampai pendekatannya lewat aljabar, maka Bugis menggunakan lewat pendekatan geometri. Henry Binks dari tahun 1561 sampai 1633. Seorang profesor geometri dari Oxford mendiskusikan logaritma membuat perhitungan lebih mudah. Logaritma menurut Napier tidak berbasis 10 dan menyarankan agar metode yang dikenal sekarang ini. Binks juga yang mengenalkan istilah magnetis dan karakteristik. Nah, ini diulangnya. Oke, kita lanjut. Bentuk logaritma perkalian. Rumus logaritma dasar. A log B sama dengan C. Jadi A pangkat C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B. Oke, A sebagai basis, nilainya sebagai basis. Terus B sebagai numerus, C sebagai hasil. Syaratnya, numerusnya bernilai positif. Nah, B-nya nilai positif ya. Basis nilai positif, A lebih besar daripada 0. Nah, A-nya tuh nggak boleh sama dengan 0 atau kurang dari 0. Dan A-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Nah, A-nya itu nggak boleh sama dengan 1 ya. Jadi nggak dapat nilainya nanti pokoknya. Nah, ini adalah rumus logaritma perkalian. A log B kali B log C sama dengan A log C. Nah, kok bisa jadi A log C? Nah, karena B nya ini sama nih, bisa dicoret ya. Kenapa kalau sama dicoret? Nah, karena kalau sama itu ya emang dicoret sih. Itu apa, rumus logaritmanya, logaritma perkalian. Kalau nggak sama itu yang nggak bisa coret, kayak A sama C, jadinya kan hasilnya jadi A log C. Kecuali kalau numerusnya ini, B nya ini itu lebih gede ketimbang B yang di sini. Nah, itu kalau lebih gede, nah itu bisa dikecilin, tergantung sih. Bisa, pokoknya bisa dikecilin. Nah, itu jadi bisa dicoret sih. Terus pakai rumus sifat keberapa, itu pangkatnya itu dimajuin ke depan nanti. Nah, ini dengan syaratnya A lebih besar daripada 0, A tidak boleh sama dengan 1. Nah kan, kalau yang numerusnya sama dengan basis itu bisa dicoret. Oke, kalau selanjutnya contoh soalnya 2 log 5 kali 5 log 64. Ini cara query 2 log 5. Nah, ini sama nih 5 nya nih, tuh pilih sort kan, sama.
Nah, jadi sisanya 2 log 64. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Tuh, 2 pangkat 6. Nah, ini sama nih, berarti sama numerusnya. Jadi coret dong. Nah, jadi sisanya tinggal 6. Nah, ini adalah 6. Oke. Nah, kalau cara yang kanan itu caranya hampir mirip dengan rumus logaritma pembagian. Ya, dipisah gitu lah. Nah, kan 2 log 5 kali 5 log 64. Nah, numerusnya ini di atas ya. Nah, sementara basisnya itu di bawah. Jadi log 5 per log 2 kali log 64 per log 5. Nah, ini log 5 sama nih, coret. Nah, sisanya jadi tinggal sisa log 2 sama log 64. Nah, jadi hasilnya 2 log 64 dan hasilnya 6. Ini kita bisa 6. Nah, karena ini yang tadi nih kan kecil ini 64 nya tuh, jadi coret doang sih, coret dan misalnya 0. Oke, selanjutnya asal-usul rumus logaritma. Nah, tadi kita yang merumuskan tadi itu pakai cara yang kayak gini nih, tuh d log x log y. Kenapa bisa ada x? Nah, ini ini nggak bisa itu x lagi ya, pokoknya bebas lah kalau kayak gini, cari kalau ini beda. Nah, ya pokoknya gitulah, sesuai kenapa enggak a log b kali b log c gitu. Nah, kayak tadi yang terkait ya, ini saya lihat. Nah, b log x kali x log y. Nah, ini p log x, bahkan numerusnya di atas, basisnya itu di bawah. Nah, jadi ini nih tuh log y nya terus masuknya. Nah, dengan memperoleh p log x, maka kita memperoleh b log x kali x log y sama dengan p log y per p log b sama dengan b log y. Nah, oke, selanjutnya penggunaan rumus perkalian. Penggunaan rumus ini biasanya digunakan saat suatu persoalan logaritma tidak bisa diselesaikan dengan cara definisi logaritma. Harus dikerjain dengan cara rumus logaritma biasa atau pembagian atau pertambahan dengan ini. Nah, cuma contoh soal berikut ini. Nah, ini soalnya nggak bisa dikerjain dengan rumus pembagian atau yang lainnya. Nah, 2 log 5 kali 5 log 9. Nah, karena tidak bisa diselesaikan dengan cara definisi logaritma, maka kita akan menggunakan rumus perkalian. Oke. Contoh soal. Nah, ini ini numerusnya nih nilainya gede banget nih. 3 log 729 kali 9 log 81. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Ini kan beda nih, tuh numerus satu beda sama yang ini, soalnya nih beda nih. Ini gimana cara ngerjainnya? Gampang, tinggal dikecilin. Ini juga sama nih, 81 juga bisa dikecilin, bukan dikecilin sih, 729 pangkat berapa yang hasilnya 729. Nah, 93. Nah, setara kalau 81 itu pangkatnya 3 pangkat 4. Nah, dikecilin. Nah, ini gue langsung di coret-coret aja. Ini 3 pangkat 3 sama pangkat 4 nya ini bisa dipindahin ke depan pakai sifat berapa itu, kalau nggak salah sifat berapa itu, pokoknya itu pangkatnya ini dikedepanin nih. Jadi 3 kali 4 3 log 9 log 3. Nah, ini tinggal coret aja nih yang 3 log 9 sama log 3 nya, coret. Nah, kan habis nih. Nah, tinggal sisa 3 kali 4 aja. Nah, 3 kali 4 berapa sih? 12. Oke.
Nah, selanjutnya latihan soal. Tentukan nilai dari 2 log 9, 6 log 6, 6 log 16 sama dengan, nah misalnya panjang ini sama, ini gampang sih, udah ketahuan lah ya kan, tuh ini sama, ini sama, ini sama, tinggal sisa 2 doang sama 16 nih. Nah 2 pangkat berapa tuh, langsung 16 tuh ya, 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 4 nih, salah ya nih, jadi 24, ini 2 pangkat 4 ya, bukan 24, ini 2 pangkat 4 bukan berapa ya. Nah biasanya 4 karena sama nih duanya, ini 4 ini pangkat nih, harusnya salah nih, bisa diganti. Oke, nah teknis saya. Oke, ini latihan soal yang terakhir. Nah ini ada pernya nih, 3 log 25, 5 log 1/9. Nah ini gimana cara misalnya, ini sama nih sama contoh soal tadi, dikecilin dulu. 25 pangkat 5 pangkat berapa ya, hasilnya 25. Nah 2 pangkat 5 pangkat 2, maka ini 3 pangkat 2. Nah ini tinggal, ini 3-nya ini dikatasin dulu nih, jangan 2-nya langsung ke sana nih, dikatasin dulu karena kan masih ada satunya ini, 1 per ini. Nah ini dikatasin dulu, jadinya ini hasilnya adalah 5 log 3 min per 2. Kenapa bisa min per 2? Karena ini dikatasin. Kalau dikatasin kan ini kan di bawah nih, ini di bawah nih, bukan di atas ya. Kalau di atas ya wah emang positif, cuma kalau dari bawah ke atas itu negatif, jadinya 3 min 2, ini min 2 ya. Nah ini baru bisa dikedepanin 2-nya, ini 2 sama min 2 nya. Nah tinggal sisa ini, tinggal coret aja, ini kan sama nih, 3 log 5, 5 log 3. Nah kan habis nih, tinggal sisa 2 kali min 2. Nah 2 kali min 2 itu hasilnya berapa? Nah min 4. Nah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kesalahan di sana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.